Dulu, sebelum dunia mengenal nama besar Avenged Sevenfold, ada seorang anak kecil bernama James Owen Sullivan yang lebih sering memukul meja dibanding belajar diam. Dari kecil, Jimmy memang bukan tipe anak yang bisa duduk tenang. Katanya apapun bisa jadi drum buat dia. Meja makan, kursi, bahkan paha sendiri. Dan anehnya, suara berisik yang dia buat itu bukan sekadar random. Ada ritme, ada rasa, seolah sejak kecil, hidupnya memang sudah diarahkan menuju musik. Kadang kalau dipikir-pikir, beberapa orang memang lahir untuk menemukan jalan hidupnya lebih cepat dari orang lain. Dan Jimmy mungkin salah satunya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang seorang drummer yang paling liar, paling emosional, dan paling ikonik dalam dunia musik metal modern. Seseorang yang bukan cuma cepat memainkan stick drum, tapi juga punya jiwa seni yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kita akan ngobrol tentang perjalanan hidup James Owen Sullivan, atau yang lebih dikenal dunia sebagai The Rev. Dan percaya deh, semakin dalam kita mengenal dia, semakin terasa kalau The Rev bukan sekadar drummer biasa. Jimmy lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1981 di Huntington Beach, tempat yang nantinya juga menjadi awal terbentuknya Avenged Sevenfold. Masa kecilnya dipenuhi musik rock dan metal dari berbagai era. Ia tumbuh dengan mendengarkan banyak band legendaris, dan dari situlah cara berpikir musikalnya mulai terbentuk. Itu sebabnya ketika dewasa nanti, gaya musiknya terasa sangat unik. Ada sisi gelap, ada sisi lucu, ada sisi sedih. Semuanya bercampur jadi satu. Kayak playlist orang galau jam 2 pagi, tapi penuh skill tingkat dewa. Saat remaja, Jimmy mulai serius bermain drum. Dan di titik ini, orang-orang di sekitarnya mulai sadar kalau anak ini beda. Tekniknya cepat, kreatif, dan susah ditebak. Kebanyakan drummer fokus menjaga tempo. Tapi Jimmy, dia seperti sedang bercerita lewat drum. Setiap pukulan punya emosi, kadang brutal, kadang lembut, kadang seperti orang yang habis minum kopi 3 gelas, terus langsung disuruh tampil live. Energinya nggak pernah habis. Bahkan banyak teman-temannya bilang, saat bermain drum, Jimmy seperti masuk ke dunia lain. Kemudian, di akhir tahun 1990, Jimmy bersama teman-temannya membentuk Avenged Sevenfold, band yang awalnya hanya sekumpulan anak muda dengan mimpi besar dan musik yang keras. Saat itu, belum ada yang menyangka kalau mereka nantinya akan menjadi salah satu band metal terbesar di dunia. Tapi dari awal, satu hal yang paling mencolok adalah permainan drum The Rev. Di saat banyak drummer metal bermain cepat demi terlihat keren, Jimmy bermain cepat untuk menyampaikan perasaan, dan itu yang membuatnya berbeda. Album awal mereka memang masih terdengar kasar dan mentah, tapi justru disitulah identitas Avenged Sevenfold mulai terasa. Musik mereka penuh emosi, penuh amarah, dan penuh energi muda yang meledak-ledak. Dan di balik semua kekacauan indah itu, ada permainan drum The Rev yang seperti bensin dituangkan ke api. Lagu-lagu mereka terasa hidup karena Jimmy bukan cuma mengikuti musik, dia menjadi bagian dari jiwa musik itu sendiri. Di atas panggung, Jimmy dikenal sangat liar dan penuh energi. Dia sering terlihat seperti orang yang benar-benar menikmati setiap detik penampilannya. Kadang ekspresinya absurd, kadang tingkahnya random, tapi justru itu yang membuat fans menyukainya. Ada aura gila, tapi tulus dalam dirinya. Dan mungkin itu juga yang membuat banyak orang merasa dekat dengannya, meskipun hanya lewat layar konser atau video klip. Hubungan The Rev dengan anggota Avenged Sevenfold juga sangat dekat. Mereka bukan sekadar rekan band, mereka tumbuh bersama, bermimpi bersama, bahkan jatuh dan bangun bersama. Itulah kenapa chemistry mereka terasa sangat kuat di atas panggung. Ada ikatan persahabatan yang sulit dibuat-buat, dan Jimmy sering menjadi sosok yang membawa energi di dalam band. Orang yang membuat suasana jadi lebih hidup, lebih ramai, dan kadang lebih kacau juga. Namun di balik semua tawa dan energi gilanya, ternyata Jimmy juga menyimpan banyak sisi gelap dalam dirinya. Banyak karya yang ia tulis terasa sangat emosional dan kelam, seolah
Ada rasa sakit yang disembunyikan di balik candaan dan senyumnya. Dan kadang, memang begitu kenyataannya. Orang yang paling sering membuat orang lain tertawa, justru sering menyimpan kesedihan paling dalam. Tahun demi tahun berlalu, nama Avenged Sevenfold semakin besar. Album mereka meledak di pasaran. Lagu-lagu mereka didengar di seluruh dunia. Dan The Rev mulai diakui sebagai salah satu drummer terbaik generasinya. Banyak drummer muda mulai menjadikannya inspirasi. Video cover drum lagunya tersebar di mana-mana. Dan setiap kali orang mencoba memainkan part drum The Rev, mereka mulai sadar satu hal. Ini manusia apa mesin? Salah satu kekuatan terbesar Jimmy adalah kreativitasnya. Dia berani mencoba sesuatu yang aneh dan berbeda. Di saat banyak band metal bermain aman, Avenged Sevenfold justru bereksperimen dengan berbagai warna musik. Dan The Rev punya peran besar dalam hal itu. Dia tidak takut membuat lagu yang terdengar teatrikal, dramatis, bahkan sedikit gila. Karena baginya, musik seharusnya punya kebebasan. Ada banyak momen lucu tentang The Rev yang diceritakan teman-temannya. Salah satunya adalah kebiasaannya bercanda di saat yang gak tepat. Kadang suasana serius, Jimmy malah bikin joke random. Tipe orang yang kalau nongkrong pasti paling berisik. Tapi pas nggak ada, suasananya malah jadi sepi. Dan mungkin kita semua pernah punya teman seperti itu. Teman yang keberadaannya terasa biasa saat ada, tapi sangat terasa kosong saat hilang. Di balik penampilannya yang nyentrik, Jimmy sebenarnya adalah orang yang sangat mencintai musik. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membahas lagu, melodi, atau ide aneh yang muncul di kepalanya. Musik bukan pekerjaan buat dia. Musik adalah hidupnya. Dan mungkin itu alasan kenapa setiap karya yang ia buat terasa sangat tulus. Kemudian, tibalah masa di mana Avenged Sevenfold sedang berada di puncak popularitas mereka. Mereka sukses besar, tur dunia, fans di mana-mana, masa depan terlihat cerah. Tapi hidup kadang punya cara yang aneh untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Pada tanggal 28 Desember tahun 2009, dunia musik dikejutkan oleh kabar meninggalnya James Owen Sullivan. Banyak fans tidak percaya, banyak yang mengira itu hanya rumor internet biasa. Karena rasanya mustahil seseorang dengan energi sebesar itu bisa pergi secepat itu. Dunia seperti kehilangan salah satu warna paling unik dalam musik metal modern. Kepergian The Rev menjadi pukulan besar, bukan cuma untuk fans, tapi juga untuk seluruh anggota Avenged Sevenfold. Mereka kehilangan sahabat, kehilangan saudara, dan kehilangan bagian penting dari jiwa band mereka. Bahkan sampai hari ini, banyak fans merasa Avenged Sevenfold setelah The Rev adalah band yang berbeda. Bukan berarti buruk, tapi ada bagian yang memang tidak bisa digantikan. Salah satu momen paling emosional adalah ketika lagu So Far Away dirilis. Lagu itu terasa seperti surat perpisahan untuk Jimmy. Liriknya penuh rasa kehilangan. Dan ketika mendengarkannya, bahkan orang yang bukan fans metal pun bisa merasakan emosinya. Karena rasa kehilangan memang bahasa yang dipahami semua manusia. Banyak drummer hebat muncul setelah era The Rev. Teknik drum semakin gila, skill semakin tinggi. Tapi, tetap saja, nama The Rev punya tempat tersendiri di hati banyak orang. Karena yang membuatnya spesial bukan cuma kemampuan bermainnya, tapi jiwa yang ia masukkan ke dalam musiknya. Ada kejujuran di sana, ada rasa sakit, ada kegilaan, ada kehidupan. Sampai hari ini, video permainan drum The Rev masih sering ditonton jutaan orang. Fans lama terus mengenangnya, sementara fans baru mulai mengenal siapa dirinya. Dan menariknya, meskipun zaman musik terus berubah, permainan drum The Rev tetap terasa relevan, tetap terdengar hidup. Itu tanda kalau karya seseorang sudah melewati batas tren dan menjadi sesuatu yang abadi. Dia tidak berusaha menjadi sempurna, dia hanya menjadi Jimmy. Sosok aneh, kreatif, lucu, emosional, dan penuh semangat. Dan justru karena itulah orang-orang mencintainya. Kadang kita lupa kalau musisi juga manusia biasa. Mereka tertawa, lelah, bingung, dan terluka seperti kita semua. Bedanya, mereka menuangkan semua itu ke dalam karya. Dan The Rev melakukan itu dengan sangat jujur. Mungkin karena itulah
Banyak orang merasa terhubung dengannya, meskipun tidak pernah bertemu langsung. Kalau dipikir-pikir, warisan terbesar The Rev bukan cuma lagu atau teknik drum, tapi keberanian untuk menjadi diri sendiri. Di dunia musik, ada banyak orang berbakat, tapi hanya sedikit yang benar-benar meninggalkan jejak emosional bagi pendengarnya. The Rev adalah salah satunya. Ketika orang mendengar permainan drumnya, mereka bukan cuma mendengar suara drum, mereka mendengar karakter, mereka mendengar jiwa. Dan mungkin itu alasan kenapa sampai sekarang, nama The Rev masih terus dibicarakan. Karena beberapa orang memang tidak benar-benar pergi, mereka tetap hidup lewat karya, lewat kenangan, dan lewat pengaruh yang mereka tinggalkan untuk dunia. Pada akhirnya, kisah The Rev bukan cuma tentang drummer metal terkenal. Ini adalah cerita tentang mimpi, persahabatan, kreativitas, dan kehilangan. Cerita tentang seseorang yang hidup dengan caranya sendiri, mencintai musik sepenuh hati, lalu meninggalkan dunia terlalu cepat. Dan mungkin setiap kali lagu-lagu Avenged Sevenfold diputar di malam hari, di kamar sempit, di tongkrongan, atau di atas panggung konser, disitulah sedikit bagian dari The Rev masih hidup sampai sekarang.